RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar. Salam jumpa kembali di program siaran Teras UMKM. Dan sudah ada Bapak Sudarmanto yang merupakan Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulsel Sulbar, akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema cerdas keuangan digital dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Baik, saudara pendengar, kita menyapa dulu Bapak Sudarmanto. Assalamualaikum Bapak Sudarmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat. Nah Pak Sudarmanto dan juga saudara pendengar, kalau kita berbicara soal teknologi hari ini, rasanya sekarang semua sudah ada di dalam genggaman. Mau belanja, bayar tagihan, sampai urusan modal usaha pun bisa lewat smartphone. Kemudian tapi di balik semua kemudahan yang luar biasa ini ternyata ada tantangan baru yang juga tidak kalah besar membayangi masyarakat kita, khususnya terkait keamanan digital. Nah, sebagai pembuka obrolan kita nih Pak Sudarmanto, kalau dari pantauan OJK sendiri nih Pak, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat kita saat ini dalam memanfaatkan kemudahan layanan keuangan digital yang begitu masif?
Ya Pak, jadi transformasi digital telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat saat ini. Masyarakat dapat membuka rekening, berinvestasi, mengajukan pembiayaan hingga melakukan pembayaran hanya melalui perangkat digital, yaitu di smartphone-nya. Di mana industri keuangan juga sudah berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas kayak mobile banking, seperti itu. Nah, di mobile banking itu semua sekarang fasilitas sudah ada. Bahkan kita bisa membuka tabungan langsung melalui mobile Iya, banking kita. betul. Kita sudah bisa menambah di situ. Sudah bisa langsung juga aktivasi reksadana, investasi, itu semua sudah ada di genggaman. Nah, itulah yang saat ini kami dorong terus bagaimana masyarakat bisa memahami produk layanan keuangan perbankan ini dengan sangat baik. Seperti itu, karena ini sangat sebenarnya jika kita memahami apa yang perbankan sudah sediakan untuk kita melalui aplikasi-aplikasi mobile banking ini, itu bisa mempermudah seluruh aktivitas kita sehari-harian. Seperti belanja di mana-mana sekarang sudah menggunakan Iya, kris. QRIS. Gitu. Nah, kemudian Pak, mengapa generasi muda saat ini menjadi sasaran utama berbagai modus penipuan dan mungkin juga aktivitas keuangan ilegal? Nah, ini yang fenomena yang sangat menarik saat ini, di mana generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial. Mereka sangat adaptif terhadap teknologi, namun seringkali belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola resiko keuangan. Seperti juga didukung dengan adanya fenomena FOMO, YOLO, FOPO. Ini mendorong sebagian anak muda mengambil keputusan keuangan secara impulsif demi mengikuti tren atau gaya hidup tertentu. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan melalui tawaran investasi yang cepat kaya, trading palsu, robot trading ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan yang memanfaatkan media sosial. Karena itu literasi keuangan harus menjadi keterampilan hidup yang sama pentingnya dengan kemampuan akademik dan teknologi. Nah, di sisi lain juga kami OJK setiap tahun itu aktif bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Makassar. Kami aktif menjadikan bahwa mahasiswa ini mereka lah sebagai agen literasi keuangan, baik di lingkungannya, di pertemanannya, di komunitasnya maupun di keluarganya sendiri. Nah, dengan begitu ini diharapkan bisa meminimalisir resiko-resiko terhadap penipuan dan aktivitas keuangan ilegal seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang pinjaman online nih, tentunya tidak hanya anak muda dong. Tentunya kan ini orang tua juga pasti kena lah. Nah, langkah antisipatif yang dilakukan oleh OJK sendiri seperti apa, Bapak? Untuk terkait kalangan orang tuanya. Kalangan orang tua. Kalau pinjaman online kan sebenarnya ada dua, Pak, yang legal dan ilegal seperti itu. Sebenarnya kita selalu mengedukasi masyarakat. Kemarin kami baru-baru juga mengedukasi pelaku usaha di Kabupaten Polewali Mandar itu, yang kebanyakan itu pelaku usahanya rata-rata 40-an ke atas lah, orang tua seperti itu. Untuk aktivitas dengan pinjaman online seperti itu sebenarnya wajar-wajar saja kita gunakan. Tapi kami selalu sarankan bahwa pinjaman online itu hanya untuk kebutuhan mendesak. Makanya nominalnya kecil. Karena bunganya cukup tinggi. Betul sekali. Nah, kenapa di situ kami jelaskan lagi kenapa bunganya ini cukup tinggi? Karena risiko yang harus ditanggung oleh pemberi pinjaman itu cukup besar. Risiko apa itu? Yang paling pertama dalam menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada orang itu yang selalu dilihat oleh analis itu karakter. Semakin minim kita mengenal seseorang, semakin besar resiko si pemberi kredit akan menanggung resiko di kemudian hari terkait gagal bayarnya. Makanya bunga yang cukup besar itu digunakan untuk menanggulangi resiko gagal bayar itu. Makanya semakin besar bunganya itu karena semakin minim administrasi yang
harus dilalui seperti itu. Karena pengenalan kepada konsumennya itu cukup minim. Jadi mereka harus menanggung resiko cukup besar. Itu yang kami selalu jelaskan pemahaman seperti itu. Jadi jangan juga menyalahkan bahwa kok ini bunganya besar. Kita tidak bisa mengatakan setiap skema pinjaman itu sama. Beda KUR dengan pinjaman online, beda. KUR itu pasti rentetan persyaratannya banyak. Usaha lah, dicek lokasinya, dicek rumahnya, dicek saudaranya, orang tuanya, semua seperti itu. Itu yang selalu kami edukasi kepada masyarakat. Nah, berbicara tentang pinjaman online nih Pak, toh kita kan tadi berbicara tentang pinjaman online. Nah, ini saya pertanyakan ini sedikit Pak, terkait masyarakat yang ingin melakukan pelunasan ini Pak. Terkadang kan ini pihak pinjolnya sendiri. Bisa dikatakan mempersulit masyarakatnya karena harus langsung bayar full, sedangkan masyarakat kan dia punya niatan bayar cicil istilahnya. Dari OJK sendiri bagaimana melihatnya seperti itu Pak? Kalau itu kembali kami cek dulu di perjanjian awalnya seperti apa. Karena tetap itu kan sudah harus melihat perjanjiannya seperti apa, mekanisme pelunasannya seperti apa, PK-nya seperti itu Pak, ada mekanismenya. Jika memang PK-nya berbicara bahwa perjanjian kreditnya berbicara bahwa metode pelunasan jika ingin dilunasi langsung harus keseluruhan seperti ini, berarti itu harus mengikuti itu karena itu kan perjanjian secara hukum. Seperti itu. Kami pun juga harus melihat aspek legalnya segala sesuatu. Makanya kami selalu edukasi kepada masyarakat. Tolong baca baik-baik perjanjian kredit yang ibu tanda tangan ini. Karena itulah aspek legal. Di kemudian hari kita tidak bisa berbicara lain di luar dari konteks apa yang perjanjian kita sudah tanda tangani. Seperti itu. Jadi kami juga nggak bisa memaksa industri bahwa si debiturnya minta seperti ini, tolonglah. Itu kembali lagi kebijakannya ini. Apabila mereka memberikan keringanan, itu kebijakan dari perjanjiannya seperti itu. Tapi kalau seumpamanya perjanjiannya itu memberikan ruang dan bisa dan terus dilaporkan ke OJK, itu kami pasti akan tanyakan, kok ada bahasa di perjanjiannya ada ruang untuk bisa melunasi melalui cicilan seperti ini, kok tidak diambil. Nah, apa syarat-syaratnya? Jadi semua berpedoman pada itu lagi perjanjiannya seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini yang paling sering terdengar di sosial media nih. Ancaman dari penagih pinjol ini biasanya kan diteror lewat SMS lah. Bagi OJK sendiri seperti apa menanggapi hal seperti ini? Berarti itu pinjol ilegal Pak. Karena ketentuannya sudah ada untuk pinjaman online. Ada batasan jam menagih. Ada batasan akses terhadap kontak. Itu sudah ada di itu sudah ada di ketentuan OJK terkait pengaturan pinjaman online. Pinjaman daring ini. Jadi yang selalu menagih sampai menelpon ke semua itu rata-rata pinjaman online ilegal. Ilegal yang telepon neror sana sini. Kalau di aturan OJK itu sudah diatur. Berarti itu pemberi pinjolnya ini ilegal. Nah, kalau kami sarankan kalau mau pinjaman online, cek dulu di website OJK-nya apakah apakah pinjaman online itu si perusahaannya itu terdaftar di OJK. Karena kalau dia terdaftar mereka harus tunduk dan patuh pada aturan OJK. Termasuk mekanisme penagihan. Seperti itu sudah diatur semua. Nah, yang biasa yang terlalu menagihnya terlalu keras dan sampai meneror seperti itu rata-rata yang ilegal. Itu ilegal. Kalau itu ya sudah langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau seperti itu bisa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Iya. Siap. Nah, kemudian ini Pak, kita lanjut lagi di pembahasan kita. Belakangan ini kan marak kasus penipuan digital nih Pak, mungkin lewat TikTok dan lain-lain yang mengatasnamakan bank mungkin OJK dan instansi pemerintah. Bagaimana masyarakat dapat melindungi diri Pak dari modus-modus penipuan tersebut? Nah, modus penipuan saat ini memang canggih Pak. Pelaku sering menggunakan logo resmi, website tiruan, akun media sosial palsu, hingga panggilan telepon yang tampak meyakinkan. Nah, masyarakat itu perlu menerapkan prinsip sederhana, jangan mudah percaya, jangan mudah klik, jangan mudah membagikan data pribadi, data seperti kode OTP, PIN, password, nomor kartu maupun CVV.
Nah, tidak boleh diberikan kepada siapapun saat menerima informasi yang mencurigakan. Masyarakat sebaiknya melakukan verifikasi melalui kanal resmi lembaga terkait seperti OJK bersama Satgas Pasti, Indonesia Anti-Scam Center, terus memperkuat upaya penanganan kasus penipuan digital yang menjadi ancaman serius saat ini. Nah, saya saja, Pak, juga itu dalam sehari itu menerima telepon yang tidak dikenal itu bisa lebih dari 10 nomor yang berbeda. Wow. Itu, tapi saya tidak pernah mengangkat. Saya biasa sampaikan ke masyarakat, kalau nomor tidak dikenal, lebih baik tidak usah diangkat. Kalau itu tidak ada SMS atau WA, kan sekarang tidak ada orang yang tidak punya WA, Pak. Betul. Betul. Rata-rata punya WA. Kalau memang butuh WA dulu. Iya. Bilang saya dari sini seperti ini. Kalau nomor karena kan sekarang ada juga penipuan yang baru kita angkat, kita bilang iya ini dari siapa, dia sudah rekam suara tak. Baru dia pakaikan AI, baru dia teror orang-orang terdekat tak. Kenapa dia bisa teror orang-orang terdekat tak? Mungkin si masyarakatnya itu sudah diinstal aplikasi yang kita tidak tahu itu aplikasi apa, dari mana, game atau segala banyak itu juga yang masuk melalui aplikasi game. Baru dia minta pada saat diinstal akses ke kontak, seluruh kontak. Nah sudah dia copy semua kontak tak, dia telepon Ki dulu, dia copy suara tak, kita cuma bilang ya ini dari siapa, sudah dia matikan, sudah baru dia telepon keluarga tak pakai AI, pakai suara copy, baru dia tanya saya bisa pinjam uang seperti ini, ada masalahku seperti ini butuh Kak sekarang. Nah itu ini modus yang sekarang ini, Pak. Iya, itu yang sekarang agak hati-hati Ki. Karena kecanggihan saat ini biasa orang kayak berpikir masa bisa begitu, tapi itu ada Pak, itu kejadian. Betul. Nah lebih baik seperti itu, kalau ada nomor tidak dikenal sebaiknya jangan diangkat, atau kalau memang diangkat tapi jangan kita mengucapkan apa-apa. Kalau memang kayak penawaran apa sudah tidak usah digubris. Nah banyak kan di luar sana yang mengatasnamakan OJK nih Pak. Apakah OJK sendiri dalam pelayanannya memungut biaya? Karena ada pernah saya dengar ini, mungkin ini penipu ya Pak ya. Bapak begini silakan bayar segini, saya dari ini mengatasnamakan namanya OJK. Nah dari OJK sendiri untuk layanannya semua layanan yang ada di OJK itu berbayar atau gimana ini Pak? Tidak Pak, kami sampaikan sekali lagi bahwa pelayanan yang dilakukan oleh OJK sama sekali tidak berbayar, semua free. Mengenai pengaduan, penarikan slik, pengecekan slik, sistem layanan informasi keuangan yang dulu disebut BI checking untuk mengecek kredit, semua free Pak, semua gratis. Bapak Ibu ada pengaduan terkait kendala atau permasalahan dengan industri keuangan, datang ke kantor, itu kami layani tanpa ada sepeser pun pungutan biaya. Jadi jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya dari OJK bisa membantu, apalagi sekarang Pak ada juga bilang, saya juga di OJK sini saya minta bantu bersihkan BI checking tak slik tak bersih. Itu tidak ada Pak, itu sama sekali tidak ada. Itu salah satu. Artinya ini slik ini baru bisa berubah kalau ketika kita lunasi. Nah, setelah dilunasi kan biasanya masih ini. Nah itu setelah dilunasi biasanya 2 tahun setelah itu baru hilang. Tapi kan pada saat kita lunasi Pak, memang di situ terlihat bahwa ini pernah bermasalah. Iya. Nah, itu namanya track record. Track recordnya. Nah, walaupun di situ terlihat bermasalah, tapi pada saat dilunasi ada juga keterangannya lunas. Iya. Jadi itu sudah selesai. Memang kelihatan itu pernah bermasalah, tapi itu sudah lunas. Kalau yang bermasalah dan belum lunas itu kelihatan juga. Sampai sekarang itu belum lunas, masih nunggak pokoknya berapa seperti itu. Jadi makanya itu untuk apa itu slik? Yang paling pertama tadi lagi pengenalan karakter. Ada kenapa karakter paling penting dalam analisis kredit? Karena begini Pak, ada orang kaya tapi karena karakternya jelek dia tidak mau bayar kredit. Iya. Ada. Betul. Ada orang yang pas-pasan usahanya mau lancar dan tidak ini, tapi karena karakternya yang bagus, tapi dia selalu usahakan bayar kreditnya karena dia tahu bahwa itu kewajibannya. Jadi memang tidak tergantung dia kaya, miskin atau sederhana atau apa, tapi memang paling pertama itu karakter. Maka dari itulah yang ini, makanya slik itu menampilkan bahwa si dia pernah punya pinjaman di mana saja,
pinjamannya kapan macet kapan lancar seperti itu. Iya. Nah kemudian ini Pak, kita beralih ke Iya. topik selanjutnya nih. Iya. Saat ini kan mungkin bisa dikatakan penggunaan pay letter semakin populer nih di kalangan generasi muda. Apakah pay letter ini berbahaya atau malah sebaliknya? Nah, pay letter pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk, Pak. Itu kayak jadi bilang kalau kita dulu pakai masih fisik kartu kredit. Nah, seperti itu. Bayar dulu, bayar dulu nanti bayar ininya belakangan seperti itu. Pay letter adalah instrumen pembiayaan yang dapat membantu masyarakat apabila digunakan secara bijak dan sesuai kemampuan. Yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan sebagian masyarakat menggunakan pay letter untuk memenuhi gaya hidup. Nah, ini yang salah, Pak. Bukan kebutuhan. Banyak kasus menunjukkan seseorang memiliki beberapa akun pay letter sekaligus tanpa memperhatikan kemampuan bayar. Akibatnya terjadi gagal bayar, skor kredit memburuk, sulit memperoleh pembiayaan di masa depan, dan muncul tekanan psikologis akibat tagihan menumpuk. Karena itu OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu bertanya apakah ini kebutuhan atau keinginan. Apalagi pay letter melekat pada marketplace. Betul sekali. Nah, kami sampaikan juga pay letter itu masuk di Slick sekarang, Pak. Oh, sudah masuk di Slick Iya. sekarang pay letter. Jadi biar 100 rupiah pay letter tak menunggak kelihatan. Kacau aja itu kalau Iya. kalau yang 100 rupiahnya ini kelihatan di Slick. Iya, jadi kredit bermasalah atau kelihatan tunggakan tak itu tidak melihat dia nominalnya berapa. Tidak melihat nominal berapa. Intinya 100 rupiah tapi menunggak, ya sudah. sudah. Masalahnya sekarang kan biasa kita lupa pay letter, tak hitung dulu ada tagihanku kayaknya ulani ini. Atau kalau sudah terlalu banyak nih transaksinya, hitung dulu transaksi yang mana ini yang harus saya bayar. Nah, betul. Nah, sudah rusak mi lagi nama tak. Mengajukan ke nanti KUR atau KPR di bank, susah mi. Susah. Iya. Iya, Nah, makanya itu disampaikan bahwa pay letter itu sebenarnya instrumen yang positif, baik. Cuman bagaimana masyarakat bijak menggunakannya, sama kartu kredit, Pak. Iya, sama halnya kartu Sama kredit. halnya kartu kredit. Kalau bijak yang menggunakan, ada promo-promo dipakai, ya bagus. Tapi kalau dipakai memang untuk memenuhi keinginan, sebenarnya tidak ada uang, tidak ada ini. Tapi mau ikut ini deh, mau ini. Kembali lagi FOMO dan segala macam. Betul. Anak muda lagi, pay letter. Nah, itu lagi yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian apa sebenarnya perbedaan paling mendasar antara pindar legal dan pinjaman online ilegal yang masih banyak beredar hingga saat ini? Nah, perbedaan utamanya terletak pada perlindungan konsumennya, Pak. Nah, itu tadi aturan OJK itu paling banyak mengatur di pindar itu bagaimana melindungi hak-hak konsumen. Seperti itu. Pindar legal merupakan penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK sehingga wajib mematuhi ketentuan terkait transparansi biayanya, batas bunga, perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan, dan tata cara penagihan. Nah, kalau yang ilegal, nah sebaliknya dia itu tidak ada kayak transparansi biayanya, perlindungan data pribadi tidak dijamin, mekanisme pengaduannya yang tadi tidak ada, kita mau mengadu di mana tidak ada kontak senternya, terus juga tata cara penagihannya yang semua dia teror gitu terus. Nah, teror kiri kanan. kalau di aturan OJK itu semua diatur, makanya sebaiknya kalau memang ingin menggunakan pindar, amat sangat membutuhkan pindar, aktivasi di yang legal supaya ketika ada permasalahan OJK bisa menengahi. Iya, karena Karena sudah dia ada terdaftar di tabelnya itu Pak OJK, dia terdaftar di OJK. Jadi kita bisa kalau ada Pak ada begini pinjaman legal dia teror saya seperti ini, ada ketentuannya. Tapi kalau yang ilegal dia memang tidak terdaftar di kami, Tidak di OJK. terdaftar. Iya. Nah, di website OJK sendiri kan sudah ada itu mungkin file Ada, file. ada. Bisa File dicek. dengan daftar itu Daftar pinjaman pinjaman yang legal. yang legal ini. Dan itu selalu update. Kalau ada yang sudah ditutup lagi, diupdate lagi. Ada yang baru lagi mendaftar dan dibuka, diupdate lagi. Update lagi. Iya. Ya. Kemudian ini Pak, saat ini kan banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Ya mungkin bisa dikatakan dalam waktu singkat nih,
Bagaimana cara masyarakat membedakan investasi yang sehat dengan investasi ilegal? Nah, kembali lagi Pak, investasi itu kalau kita bilang saudara sama resiko. Iya, iya. Nah, prinsip dasar investasi adalah semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula resikonya. Itu inline. Tidak ada investasi yang tinggi terus tidak ada resiko rendah. Resikonya Nggak rendah. ada. Prinsipnya begini Pak, kalau ada investasi yang tinggi terus resikonya rendah, bank tidak perlu melempar kredit ke masyarakat. AO tidak perlu capek-capek cari orang. Iya. Tempatkan saja dana di situ. Itu saya prinsipnya. Dua prinsip itu, legal dan logis. Kalau mau berinvestasi, pastikan dia legal. Yang kedua, pastikan dia logis. Logis. Nah, masalahnya di zaman sekarang itu terkadang saya tidak menyalahkan kalau ada hasrat kita. Siapa yang tidak mau tempatkan saja dana, duduk-duduk santai di rumah, uang mengalir. Iya. Siapa yang tidak mau? Saya juga mau kalau seperti Iya, itu, Pak. betul dong. Tapi kembali lagi, itu logis tidak? Suku bunga deposito perbankan saat ini di angka 5%. Iya, 5%. Terus ada orang datang, saya bisa kasih kembali uang tak, bunganya 30% sebulan. Logis tidak? Nggak logis dong. Nggak tahu dia siapa, nggak tahu usahanya apa, Betul sekali. seperti apa. Yang kedua Pak, kalau memang dia bisa kasih kembali dana secepat itu, kenapa dia harus cari orang? Iya, tentunya orangnya yang mencari dong. Iya. Orangnya yang datang ke kantornya dong. Kenapa dia mau repot-repot suruh orang cari kau lagi anggota? Iya, betul logis banget itu. Nah itu terkadang Pak, kalau sudah berjalan itu hasrat biasa tenggelam logikanya. Iya. Mau cepat kaya, mau saja santai, ya siapa yang tidak mau? Cuman tolong kasih jalan juga logika tak. Iya. Itu istilahnya make sense tidak? Iya. Seperti itu. Ya kalau memang mau seperti itu ya. Orang ada investasi seperti itu dia tidak perlu cari orang, dia dikejar orang. Kalau memang itu betul-betul baik, betul-betul legal dan betul-betul tidak ada resikonya, orang kejar dia. Nah makanya itu masyarakat harus terus berhati-hati. OJK selalu mengingatkan tadi prinsip legal logis. Legal berarti memiliki izin, dan logis berarti keuntungan yang ditawarkan itu masuk akal dan sesuai dengan risiko yang ada. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, apalagi yang pertama sudah tidak legal, memang sudah jam ini ki. Ada juga itu yang legalnya dibuat-buat. Wih, kami perusahaan dari Inggris, dari Amerika, kami terdaftar begini. Kami ini ingin mengajak. Jauh-jauh nih itu dari sana ke sini Pak. Pergi cari nasabah di sini. Iya. Apalagi yang selalu di dasar desa-desa. Iya. Jauh-jauhnya itu pergi ke sana. Jauh sekali pergi di desa. Baru selalu gandeng kalau tidak pejabat politik, pemerintahan, anu juga apa namanya sekarang dia bikin BA brand ambassadornya itu artis-artis, selebgram. Nah itu dia, makanya masyarakat kita selalu literasi, kembali lagi legal logisnya dijalankan. Apakah itu legal? Kalau memang dia legal, lihat lagi apakah itu logis atau tidak. Seperti itu. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4. Kita rehat sejenak dulu sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai cerdas keuangan digital dan waspada aktivitas keuangan digital, keuangan ilegal maksud saya, bersama dengan Bapak Sudarmanto yang merupakan asisten manajer divisi pengawasan perilaku PUJK, edukasi dan perlindungan konsumen OJK Sulsel Sulbar. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.
sana andi titring kamayero lan boko mamo si kuntulek ba laloa bolik mi kamaku sambali ku pinawan riteanu manaku salasa padri sibri sayang rangu mingkania papalaku andi nute adat kalupai tenan tu bagiku kodiku to sendrani. Gau taku sana andi titring kamayero lan boko mamo si kuntulek ba laloa bolik mi kamaku sambali ku pinawan riteanu manaku salasa pagi sidri sayang rangu mingkania papalaku andi nute ada kalupai tenan tu bagiku kodiku to sendrani tenan tu bagiku kodiku to sendrani.
Ya, masih di program 4 daerah di Makassar dalam program Teras UMKM mengenai cerdas keuangan digital dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Kita sudah membahas tentang pinjol. Sekarang kita bahas lagi tentang isu kebocoran data pribadi. Nah, mungkin saat ini isu kebocoran data pribadi menjadi perhatian publik nih Pak. Mengapa perlindungan data pribadi sangat penting dalam sektor keuangan menurut OJK ini seperti apa? Nah, data pribadi saat ini itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, Pak. Memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apabila data pribadi jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dapat digunakan untuk membobol rekening, mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data, melakukan penipuan maupun mengambil alih akun keuangan digital. Karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi dan mengakses tautan yang tidak jelas sumbernya. Melindungi data pribadi saat ini sangat penting dengan melindungi uang yang kita miliki. Seperti itu. Kalau uang satu kali hilang uang tak 100.000, ya sudah rugi tak itu 100.000. Iya. Tapi kalau data pribadi tak yang tersebar terlalu luas diakses oleh beberapa pinjol ilegal dan investasi ilegal, itu kerugiannya masih belum bisa kita pastikan berapa. Iya, betul. Akan terus. Nah, makanya kemarin itu ada pelaku UMKM yang bertanya waktu kami edukasi di luar kota. Pak, bagaimana kalau seumpama tersebar nih? Apa langkah yang harus saya lakukan? Nah, itu tadi Pak, kalau sudah tersebar, yang pertama tersebar pasti nomor tak. Terus tersebar nomor KTP tak, nomor WA tak, nomor KTP tak. Yang perlu kita ini tadi saya bilang, kalau ada nomor-nomor yang tidak dikenal, nggak usah angkat. Itu karena seperti ini Pak, bagaimanapun juga data tak bocor. Ketika mereka ingin mengakses suatu pinjaman mereka akan ada namanya validasi ke kita. Seperti itu. Makanya amat sangat langkah terakhir yang perlu kita lindungi itu, lindungi kita di PIN, kode OTP. Nah, itu yang perlu kita ini, karena kan autentifikasi data transaksi tetap masuk di kita. Seperti itu yang langkah terakhir yang perlu kita jaga. Seperti itu, jangan angkat nomor sembarangan, nomor yang tidak dikenal. Karena penipuan sekarang ada banyak cara untuk mereka bisa lakukan kecanggihan saat ini yang awalnya kita nggak masuk akal, masa bisa begitu, tapi bisa dan kejadian. Jadi lindungi data pribadi kita, jangki asal klik di HP. Apalagi, nah ini juga Pak, sekedar saran, orang tua yang selalu kasih pegang anaknya HP untuk install game. Jangan. Modus terbaru lagi nih Pak. Masalahnya begini, banyak aplikasi hacking itu masuk lewat game. Istilahnya dia pasang perangkap di gamenya. Dia minta akses ke kontak tak semua. Nah, siapa yang paling suka install game? Anak kecil. Yang paling tidak tahu resiko apa segala macam, anak kecil. Tinggal, apalagi sekarang pintar sekali anak-anak, tinggal izinkan, selesai. Makanya jagai anak dari resiko-resiko digital. HP seperti itu. Kemudahan itu selalu diiringi juga dengan risiko. Betul. Nah, kemudian ini Pak, apa manfaat Slik OJK bagi masyarakat dan kenapa itu sangat penting untuk mengetahui riwayat kredit sendiri? Nah, Slik atau Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan sistem yang mencatat riwayat kredit dan pembiayaan seseorang. Jadi di situ semua kelihatan Pak, bahkan sekarang pay letter juga kelihatan di Slik. Informasi tersebut digunakan lembaga jasa keuangan untuk menilai kelayakan calon debitur. Yang pertama tadi, karakter Pak. Dengan mengetahui status Slik secara berkala, masyarakat dapat memastikan tidak ada kredit bermasalah, mengetahui reputasi kreditnya, menghindari penyalahgunaan identitas. Siapa tahu ada tiba-tiba orang pakai data, bisa kita tahu lebih dini dan segera laporkan ke OJK sama ke industrinya. Kenapa ada dataku ini? Saya tidak pernah ajukan. Siapa yang pakai? Bisa lebih cepat
mitigasi seperti itu, dan mempersiapkan diri sebelum mengajukan KPR, kredit kendaraan maupun pembiayaan usaha. Jangan lalu Ki selalu, sekalipun itu keluarga saudara, jangan lalu Ki Pinjamkan. kasih pinjamkan data. Sekali bermasalah bank tidak mau tahu bila itu dipakai oleh saudaraku, tidak. Nama yang tercatat. Iya. Nama yang tercatat, kita yang harus melunasi. Urusan itu data kita kasih pinjam siapa saudara apa segala macam. Tidak ada. Tidak ada. Ibu yang bertanda tangan, ibu yang atas nama di situ, ibu yang bertanggung jawab. Urusan kita sama keluarga itu urusan tak. Karena Iya. kita yang ini itu tanggung jawab tak. Ada yang biasa yang mengamuk, tapi Pak, saya tidak ini, dia yang pakai dananya. Siapa yang kasih? Iya, betul betul. Ibu memberi dengan apa? Dengan kesadaran penuh. Iya. Artinya masih jalan otaknya. Berarti tanggung jawab di ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ini OJK saat ini kan mendorong inklusi keuangan yang semakin luas. Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan bukan konsumtif? Nah, tujuan utama inklusi keuangan bukan sekedar memperbanyak masyarakat yang memiliki akses layanan keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk menabung, investasi sesuai profil risiko, mengembangkan usaha mikro UMKM, memperoleh perlindungan asuransi, serta merencanakan pendidikan dan masa depan keluarga. Apabila akses keuangan hanya digunakan untuk memenuhi gaya konsumtif, maka manfaat inklusi keuangan tidak akan optimal. Kemarin ada saya sampaikan menjadi narsum di salah satu kegiatan dinas UMKM Kota Makassar. Iya. Ada masyarakatnya tanya, Pak, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dengan menggunakan mobile banking? Saya bilang, itu pertanyaan menarik. Bagaimana caranya? Satu, ada sebenarnya caranya supaya, kan biasa masyarakat pelaku UMKM mengadu, susah Kak ajukan kredit Pak untuk tambah modal usahaku, disuruh Kak bikin laporan keuangan, saya toko kelontong Ji. Masyarakat pasti pusing Pak. Satu yang bisa kita lakukan, kris. Iya. Karena ada Silakan ke kris di situ. catatan transaksi. Nah, kelihatan catatan transaksi tak? Itu namanya laporan arus kas. Kelihatan di situ berapa transaksi kris tak dalam sehari. Iya. Kalau yang di toko, nah begini, kan sekarang dimudahkan kayak bikin beberapa tabungan dalam satu aplikasi mobile banking. Iya, betul. Bedakan Ki, yang paling harus krusial itu bedakan Ki mana rekening untuk operasional keluarga, rumah, mana untuk usaha tak, jangan Ki gabung. Iya. Di rekening usaha, kalau seumpamanya belanja Ki, pakai Ki rekening itu. Rekening usaha. Kalau untuk kebutuhan, pakai Ki rekening rumah, kebutuhan operasional rumah. Bedakan Ki. Kalau seumpamanya juga ada hasil usaha, kasih masuk semua ke rekening yang itu tadi Yang supaya usaha. kelihatan Ki cash flow-nya, yang masuk sama yang keluar. Iya. Yang masuk, kalau ada yang masuk di toko kasih masuk ke rekening situ. Itu Tommy juga rekening krisnya. Jadi kalau seumpamanya mau Ki belanja kebutuhan toko, aku bilang sama pelaku UMKM, apalagi yang tinggal di kota, adakah sekarang toko atau istilahnya vendor tak yang supplier tak yang tidak pakai rekening? Kan bisa transfer. Iya, betul. Tidak jarang sekarang kasih tunai. Iya, rata-rata sebenarnya di Makassar ini pakai kris. Iya. Makanya kemarin pulang kampung ini saya tidak terbiasa di kampung karena harus pakai cash. Harus pakai cash. Saya bilang, di situ semua Bu, mau Ki membayar pakai Ki rekening itu. Sebenarnya satu aja kuncinya, disiplin Ki. Iya. Sudah pakai itu saja, mudah. Mau Ki apa? Dulu takut Ki ke bank, harus cek lagi. Bu, transaksi saat itu kelihatan saat itu. Mau Ki lagi lihat-lihat Ki transaksi tak, semua ada di HP tak. Iya, betul. Karena ada riwayatnya. Itu sebenarnya laporan arus kas paling simpel dan sudah disediakan aplikasinya sama perbankan. Iya. Enaknya kalau kita manfaatkan itu dan tahu cara memanfaatkannya. Seperti itu. Itu yang kami coba edukasi kepada masyarakat. Ini aplikasi kita tinggal simpankan dana, kita tidak sewa ini aplikasi, tapi kita sudah disediakan. Betul. Ini aplikasi tidak dibeli. Sisa Daripada pakai. beli lagi, berbayar lagi, Sisa ini pakai. sisa pakai. Terus
bisa maki transaksi kemana-mana. Ya, betul. Jadi pencatatan keuangan juga jelas. Tatkala butuh mungkin mau ambil KPR kah, atau mungkin tambahan modal. Kasih saja itu, Pak. Mau lihat arus kasku, mau lihat bagaimana usahaku jalan, tarik begitu, ini rekening usahaku. Sudah. Cetak saja rekening korannya. Cetak selesai saja barang. rekening koran, selesai. Nah ini yang belum disadari oleh masyarakat mungkin Itu Pak. pelaku-pelaku UMKM. Nah kemudian sebagai penutup, ini kita sudah sampai di penghujung nih Pak. Sebagai penutup, apa pesan OJK yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan juga mungkin Sulawesi Barat dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat? Nah, perkembangan teknologi merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak. Nah, tadi itu yang saya sampaikan, bagaimana kalau masyarakat bisa mengoptimalkan menggunakan aplikasi mobile banking, khususnya pelaku UMKM. Namun teknologi juga membawa risiko yang harus dipahami bersama. Nah, itu tadi saya sampaikan, setiap kemudahan ada risikonya, seperti itu. OJK mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen keuangan yang cerdas melalui 3 langkah sederhana. Pertama, cek legalitasnya. Kedua, pahami resikonya. Dan ketiga, kelola keuangannya secara bijak. Nah, dengan masyarakat yang semakin melek keuangan, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat. Siap. Nah, demikian saudara pendengar, kebersamaan kita di program Teras UMKM dengan tema Cerdas Keuangan Digital dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal. Bersama dengan Bapak Sudarmanto yang merupakan Asisten Manajer Divisi Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sulsel dan Sulbar. Saya Ahmad Kafi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru.